kalian gajinya 3 sampai 5 juta bisa nggak beli rumah cash komersil ya bisa. Halo, kembali lagi bersama kita di obrolan tanpa skrip. Nah, kali ini kita mau bahas nih gimana sih cara kita memanage uang supaya kita mencapai goals kita, salah satunya yaitu beli rumah. Jadi kalau menurut aku nih ya, gimana sih cara kita biar kita tuh bisa mencapai goals kita ya, misalnya beli rumah, apa beli mobil gitu, sesuatu yang kita pengenin gitu. Nah, yang pertama itu selain dari income yang udah pasti ya, itu udah pasti banget income kita tuh memadai atau enggak, kita juga harus pintar-pintar memanage uang kita. Gimana caranya biar uang itu bisa bermanfaat lagi, bisa bermanfaat lebih banyak gitu ke depannya. Ya nggak? Betul. Sepakat buat. Karena kalau misalkan uang kita masih minim, ibaratnya penghasilan kita masih minim, udah jangan kebanyakan gaya dulu lah. Kita mending frugal living dulu, makan sebisa mungkin ya, mending masak sendiri, minum ya sebisa mungkin kita pakai tumbler ya kemana-mana, karena itu sangat menghemat menghemat pengeluaran lah, meminimalisir pengeluaran. satunya. Dan yang terpenting lah, jangan pasrah dengan pendapatan yang segitu aja. Kita harus memikirkan otak kita supaya nanti kita tuh bisa meningkatkan income power. Sebenarnya banyak banget sumber-sumber rezeki itu kan, dari pendapatan aktif kita, pendapatan pasif kita, atau pendapatan bisnis kita, itu banyak banget. Jadi ibaratnya kita jangan pasrah. Misalkan kita punya pendapatan 5 juta, ya udah jangan pasrah di situ dengan harapan tiba-tiba nanti ada kenaikan dari gaji. Berapa persen sih kenaikan dari gaji kan, tapi setidaknya kita harus memikirkan the other side of income-nya kita kayak gitu. Jadi gimana sih caranya biar 5 juta tuh bisa beranak lagi gitu ya. Betul. Tanpa harus mengharapkan dari income yang utama ini gitu. Betul. Misalkan nih contoh, kalau kalian gajinya 3 sampai 5 juta bisa nggak beli rumah cash komersil? Ya bisa, asalkan kalian tidak makan dari situ. Jadi semua gaji langsung alokasikan aja untuk nabung di tabungan, misalkan kayak emas maupun dari yang lain-lain kayak gitu, untuk beli rumah. Akhirnya nanti ya, jadi ibaratnya realistisnya adalah dengan gaji segitu ya agak susah dan agak lama gitu loh. Perlu berapa puluh tahun kita untuk menabung itu, sedangkan kenaikan harga rumah juga ada, apalagi rupiah kita juga ada Semakin track record turun. melemah juga, jadi harga rumah pasti akan melambung tinggi. Makanya ada prediksi yang menyatakan di 2030 gap antara miskin dan kaya itu sangat gede. Nah, apakah kita udah siap di situ? Sebelum kita memikirkan ke sana ya, mending kita berkaca dalam diri kita sendiri bahwasanya income tuh ya jangan pasrah di situ-situ aja gitu loh. Jadi kalau kita pengen memanage pendapatan sih, yang paling bijak adalah satu, menaikkan income power. Yang kedua adalah menyisihkan sebagian besar untuk kehidupan kita di masa mendatang. Sisanya baru kita untuk hidup di hari ini. Karena saya percaya mending kita agak susah di sekarang, maksudnya bukan susah tapi struggle untuk menyiapkan kehidupan kita di masa depan. Mending kayak gitu sih. Jadi semisal nih kita punya penghasilan di 3 juta ya. Nah, dari 3 juta itu tuh setidaknya kita tuh bisa menyimpan dengan cara yang aman ya. Misal tidak tergerus inflasi, setidaknya tabungan kita aman kan. Nah, terus nanti kita bisa kita olah lagi gitu ya. Kira-kira dari 3 juta ini kita sisihkan lagi nih, kira-kira misalnya dibuat usaha atau dibuat yang bisa menghasilkan income lagi dari sumber yang lain gitu. Karena sebenarnya sumber itu banyak banget gitu ya. Jadi aku sebenarnya kita juga kurang sepakat ya kalau misalnya rezeki itu udah takdir ya. Rezeki kita dapat uang 3 juta per bulan itu emang udah takdir kita dapat segitu. Sebenarnya tuh menurut kita enggak gitu. Kalau ini menurut kita ya. Sebenarnya tuh banyak banget Tuhan tuh ngasih seluas-luasnya rezeki, tergantung gimana kita menjemputnya gitu. Betul. Dari sisi mana kita menjemputnya gitu kan. Terus kita seberapa gigih sih kita buat menjemput rezeki itu gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak banget sumbernya. Kalau kalian pilih dengan jalan A, mungkin rezeki kalian tuh sekian ya kak. Kalau kalian pilih dari B, jalan B, mungkin rezeki kalian bisa lebih banyak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kalian tuh emang udah ini takdirnya aku emang gajinya 3 juta gitu. Padahal itu banyak banget yang bisa kalian olah lagi gitu. Ya. Terus biasanya berapa nilai nominal paling ideal untuk kita nanti bisa beli rumah ya yang menurut kita layak? Itu paling minim banget itu. Per bulan kita harus menyisihkan di angka minimal 5 juta. Kalau kalian masih menyisihkan di bawah 5 juta, ya udah, ayo berpikir untuk meningkatkan income dulu. Jangan berpikir kita beli rumah dulu. Tapi pikirannya adalah kita menaikkan sumber income-nya dulu. Misal dari
bisnis yang lain, atau misalkan kita nanti ikut course atau ikut pelatihan untuk menaikkan soft skill maupun hard skill kita kayak gitu sih. Itu yang lebih, menurut saya lebih bijak gitu. Kita lebih belajar lagi ke depannya gimana. Ketika kita udah mendapatkan income yang lebih gede, otomatis saving kita juga akan semakin gede, alokasi investasi kita juga akan semakin gede juga gitu. Gitu sih kalau untuk menurut dari kita, apa yang sudah kita rasakan. Kita juga di 5 tahun awal-awal pernikahan, 4 tahun 5 tahun ya awal-awal kita Kita ngontrak masih masih ngekos gitu lah, meminimalisir pengeluaran kan. minimalnya baru kita tidak memaksa Tidak untuk langsung KPR. tidak langsung KPR, karena banyak teman-teman dari kita, terutama teman-teman saya ya, itu sudah awal-awal nikah sudah banyak yang KPR, tapi sampai detik ini mereka masih bingung untuk nyicil, bahkan mereka udah terkena bunga floating tuh pada mikir, dan saya udah bisa beli rumah tanpa harus memikirkan cicilan-cicilan lagi gitu. Akhirnya itu didapat dari apa ya, kita akhirnya mikirnya itu adalah gimana caranya menaikkan income dan gimana caranya mengelola si income ini supaya nanti menghasilkan income lagi. Kayak misalkan nih, alat yang buat kita rekam ini adalah juga dari hasil dari investasi ya, investasi dari beberapa bisnis kayak gitu. Jadi ya lumayan, kita beli alat perekam ini ya tidak mengeluarkan keringat sepeser pun bahasanya, karena kita mau menghasilkan uang dari uang gitu. Iya. Jadi kita tuh membeli barang, membeli sesuatu untuk menghasilkan uang lagi gitu. Iya. Itu juga penting sih buat kalian. Jadi buat kalian memotivasi juga nih, misalnya kalian aku pengen upgrade HP, aku pengen beli rumah di sini, itu kalian bisa mikir tuh kira-kira kalau kalian rumahnya di sini nih, bisa nggak ya kalian bangun bisnis baru gitu, bangun pendapatan lagi gitu. Iya. Itu sih guys ya. Jadi kuncinya adalah satu, menaikkan income, dan yang kedua adalah menyisihkan, bukan menyisakan. Kalau kalian masih belum bisa menyisihkan 5 juta per bulan, ya ayo menaikkan income dulu. Tapi kalau misalkan kalian teman-teman itu sudah bisa menyisihkan 5 juta per bulan atau bahkan lebih, ya good job. So well done lah untuk kalian, dan kalian kalau bisa sih sisihkan yang lebih banyak. Ketika nanti ada momen yang pas atau momen yang kalian dapat momennya, langsung ajar habis-habisan gitu loh. Misalkan kan ada pengen meningkatkan skill di ads atau di marketing atau di afiliator, ya monggo kalian beli peralatan yang mumpuni supaya nanti teman-teman tuh bisa lebih enak gitu loh mencari sumber income yang lain. Cuma sebenarnya kalau misalnya pendapatan di bawah 5 juta atau menyisihkannya di bawah 5 juta sebenarnya masih bisa juga ya beli rumah. Cuma Bisa. mungkin waktunya Lama banget. agak lebih lama, jadi lebih lama gitu ya. Lama banget. Kalau bisa cepat ngapain lama gitu. Ya, Oke. mungkin gitu ya. Ya, mungkin itu sedikit tips dari kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang nonton. Ya jangan lupa buat like, save, dan subscribe. Oke, see you next See you next video.